datang di podcast Cerdas, cerita edukasi, ringan, dan asik. Nah, pada episode kali ini, perkenalkan saya Mita selaku host yang akan memandu pada hari ini. Teman-teman, tentunya saya tidak sendirian di sini, tetapi saya ditemani oleh salah satu narasumber yang mungkin kalian juga sudah familiar dengan dia. Bisa diperkenalkan Kak namanya dulu. Oke, halo teman-teman. Saya Vika Oktasya, kalian bisa panggil Vika atau Vio. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi jarang sekali sepertinya ada orang yang mau bahas tentang topik ini ya Kak. Oke, tapi sebelum masuk ke topik, kita cerita-cerita dulu nih sama Kak Vika. Kak Vika ini sebenarnya akhir-akhir ini dia kesibukannya apa saja? Oke, sebagai mahasiswi semester 4, tentunya di jurusan ilmu komunikasi, paling kesibukanku akhir-akhir ini disibukkan dengan tugas-tugas. Dan saya juga bukan orang yang paling ahli dalam topik yang akan kita bahas kali ini. Dan sebelumnya saya untuk baca referensi karena saya juga masih mendalami pembahasan yang akan kita ulik kali ini. Kak Vika tadi bilang kalau Kak Vika itu sudah masuk di semester 4 ya. Bagaimana tuh Kak, semester 4? Apakah rintangannya bertambah? Apakah tugas-tugasnya makin susah? Atau mungkin masih santai-santai saja? Oke. Tentunya itu Kak Vika, kalau bicara soal bagaimana kesibukan Kak, tentunya per semester itu bakalan beda di tantangannya. Mungkin kemarin di semester 1 gue kayak masih enjoy tapi masuk di semester 3-4 itu, apalagi di semester 4 tuh kayak banyak sekali nih tugas-tugas yang menjurus juga ke jurusan kayak buat konten atau buat podcast begitu. Berarti sudah tambah sulit ini tiap semester berarti Kak. Oh iya, Kak Vika juga tadi guys teman-teman bilang kalau Kak Vika sudah masuk di jurusan ilmu komunikasi ya. Bagaimana itu Kak, di jurusan Ikom dia mempelajari tentang apa saja? Banyak sekali di luar sana yang bilang kalau Ikom itu cuma modal bicara saja. Oke, kalimat itu tuh sering suka dengar dari kebanyakan orang. Padahal di ilmu komunikasi itu luas cakupannya. Kayak kita belajar tentang teori komunikasi, kita belajar tentang media massa, public relation, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang ilmu komunikasi itu belajar dibicara saja, itu nggak sepenuhnya benar teman-teman. Oh ya, tadi Kak Vika juga bilang kalau dia mempelajari tentang teori-teori begitu. Apakah Ikom itu Kak juga belajar tentang media ya kalau tidak salah? Karena setahu saya kalau Ikom itu prospek kerjanya banyak di tempat-tempat seperti kayak program media begitu. Oke, bisa dijelaskan mungkin Kak media apa saja yang mungkin? Oke, kalau bicara soal media itu kayak kan media itu tempatnya penyaluran informasi. Kan tadi saya bilang belajar tentang teori komunikasi massa. Jadi kayak kita ini prospekta ini anak Ikom kayak harus bisa menghandle media untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan ke masyarakat luas. Jadi di media itu ada juga teori kan kita belajar tentang teori juga di sana. Teori apa saja itu Kak? Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih spesifik. Oke, kalau teori itu yang mau saya dalami di sini dan mau saya bahas di podcast kali ini itu teori agenda setting Kak Vika. Agenda setting Kak Vika? Ya, bagaimana itu Kak agenda setting? Oke, sebelumnya saya jelaskan Gina sejarahnya. Jadi teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell dan Donald pada tahun 1972. Nah, mereka menemukan bahwa ada hubungan antara isu yang disoroti media dan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Jadi media itu bisa membentuk persepsinya publik tentang apa yang penting di media. Berarti nih Kak, teori agenda setting cukup besar ya, pengaruhnya. Tapi apakah ini kan teori itu Kak, teori agenda setting masuk juga dengan media-media kan ya? Apakah di dalam media itu juga bisa di dalam memanipulasi opininya publik? Karena kita tahu teman-teman kalau sekarang di era
Gen Z ini kebanyakan orang-orang hanya menonton berita-berita itu lewat sosmed begitu yang gimana rutin jelas apakah itu Hoax ya betul. kalau dibilang memanipulasi itu nggak selalu Ji, tapi kan media memang bisa mempengaruhi agenda publik, tapi kan kita juga sebagai konsumen informasi atau kita juga sebagai masyarakat bisa filter informasi yang bakal diterima, kita juga bisa pilih informasi yang mana mau kita percaya, jangan semata-mata percaya dengan informasi yang mentah kayak menerima saja mentah-mentah begitu. Berarti harus juga pintar-pintar memilih dan memilah informasi apa yang bisa kita cerna begitu ya. Betul. Berarti kita perlu juga kritis dalam menerima informasi tersebut. Nah, betul sekali itu Kanita. Kita itu toh harus disadar bahwa media itu memiliki agenda. Kita perlu bijak dalam mengonsumsi informasi. Dengan begitu toh kita bisa menjadi publik yang lebih cerdas dan tidak mudah kita terpengaruh sama informasi atau framing media yang disampaikan oleh media itu sendiri. Framing media itu seperti apa, Pak? Oke, kalau framing media itu adalah cara media membingkai atau menjadikan informasi. Nah, jika agenda setting menentukan isu-isu apa yang penting, framing media itu menentukan bagaimana isu tersebut dipahami. Misalnya toh, media ini membingkai suatu peristiwa sebagai tragedi atau sebagai kesalahan manusia, tergantung pada sudut pandang yang diambil. Berarti framing ini Kak, dia lebih ke arah bagaimana caranya untuk menyajikan informasi itu. Berarti kayak menjurus sama agenda setting tadi. Ya, betul sekali. Tapi selain framing itu kami tadi juga namanya framing. Framing? Ya, Berarti beda framing, beda framing. Bagaimana itu Kak? Kalau perbedaannya? Nah, kalau framing itu adalah proses di mana media memengaruhi standar yang digunakan publik untuk mengevaluasi isu atau topik tertentu. Misalnya toh, jika kalau media itu terus-menerus memberitakan tentang ekonomi, tentunya publik bakal cenderung menilai kinerja pemerintah berdasarkan isu ekonomi tersebut. Berarti framing ini semacam efek lanjutannya juga sama agenda setting tadi. Ya, bisa dibilang begitu Kak Rita. Kalau agenda setting dia itu membuat isu menjadi penting. Kalau framing dia menentukan bagaimana isu-isu dipahami, dan kalau framing mempengaruhi bagaimana kita bisa mengevaluasi isu atau tokoh berdasarkan informasi yang diberikan media. Tapi Kak Vio, tadi dari berbagai macam teori yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari seperti ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau misal berbicara soal relevansi, tentunya teori ini masih relevan di kehidupan sekarang. Meskipun lanskap media telah berubah drastis nih, prinsip dasar teori ini tetap berlaku. Media massa masih memiliki peran dalam membentuk agenda publik. Begitu. Jadi meskipun ada perubahan toh, media tetap mempengaruhi masyarakat. Dia masih memainkan peran penting untuk mempengaruhi persepsinya publik. Berarti masih besar memang perannya ini media. Berarti kita menarik sekali teman-teman pembahasan hari ini. Sudah dibincang-bincang tadi sama Kak Vika tentang teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Berarti saya bisa simpulkan ini bahwa media massa ini memang punya peran yang cukup signifikan di dalam membentuk opini publik. Nah, ada tadi tiga teori yang dijelaskan. Yang pertama itu agenda setting, yang kedua framing dan priming. Nah, kalau agenda setting ini berarti kayak menentukan isu apa yang penting oleh publik. Nah, sedangkan framing dia membingkai atau menyajikan informasi dengan cara tertentu, dan priming yaitu media mempengaruhi standar atau kriteria yang kita gunakan untuk mengevaluasi isu atau tokoh tertentu dengan menyoroti aspek-aspek tertentu. Berarti ketiga teori ini saling berkaitan tetapi maknanya itu berbeda-beda begitu ya Kak? Betul sekali Kak Gita. Dan yang ada penting ini Kak Gita tentang asumsi dasar teorinya agenda setting yang belum saya jelaskan. Oh iya, bagaimana itu Kak asumsinya? Kalau
media itu nggak hanya mencerminkan realitas secara utuh. Media itu juga bakal pilih-pilih dan membentuk isu berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi bukan menyajikan semua fakta yang ada, kayak dia atur bagaimana ini isu bisa disampaikan, nggak semata-mata kayak yang ada Langsung begitu. langsung disampaikan sesuai faktanya. Terus fokus media pada isu tertentu mempengaruhi persepsi publik. Semakin sering isu dibahas oleh media, semakin besar kemungkinan masyarakat juga menganggapnya penting. Begitu. Wah, menarik sekali teman-teman pembahasan pada episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Vika, tapi sayangnya episode kali ini cukup sampai begini saja ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia menonton pada episode hari ini sampai akhir. Nah, Kak Vika, saya mau kasih tagline ini karena di podcast ini punya tagline untuk penutupan begitu. Jadi Kak Vika, kalau saya bilang podcast cerdas, Kak Vika jawab cerita edukasi ringan dan asik. Oke? Iya. Oke, langsung di podcast cerdas, cerita edukasi ringan dan asik. Dah teman-teman.